Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani al-kiram rahimani Allah iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berkumpul kembali di majlis kita di rumah Allah Azza wa Jalla untuk mengambil faedah dari ayat-ayatnya yang mulia, untuk mengetahui petunjuk yang ada di dalamnya. Kita berharap dengan itu semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk bisa bertambah keyakinan akan ayat-ayatnya dan juga dimudahkan untuk bisa mengamalkannya, dan dengannya Allah memuliakan kita di dunia dan juga di akhirat. Kita masih mengambil faedah dari surat Al-Baqarah yang mulia, dan pada malam ini insyaallah kita memasuki ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Namun sebelumnya mohon untuk dibacakan lebih dahulu. Tafadhal Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatama Allahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Barakallahu fiik. Allah menyebutkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir sama saja bagi mereka apakah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada mereka ataukah engkau tidak memberikan peringatan pada mereka, mereka tetap tidak akan beriman. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Allah telah menutup hati-hati mereka, dan pada telinga-telinga mereka demikian juga terdapat penutupnya, dan mata-mata mereka ada gisyawah, penutup untuk mata tersebut, dan bagi mereka azab yang besar di hari kiamat. Ayat yang mulia ini penjelasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang golongan yang kedua dari manusia, yaitu orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat ini sering disebutkan berulang kali sebagai pelajaran besar untuk kita sekalian, bahwa Allah membagi manusia di muka bumi ini menjadi dua kelompok. Yang pertama, kelompok yang masih mengikuti fitrahnya ketika mereka dilahirkan, sebagaimana Allah berfirman di surat Ar-Rum, Allah telah menyebutkan fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, maka tegakkanlah wajahmu dengan agama ini dengan hanif, tidak menyimpang kemana-mana. Sehingga para ulama menyebutkan faqim wajhaka lid-din hanifa, maknanya ikhlaskanlah ibadahmu hanya kepada Allah. Itulah fitrah yang Allah ketika menciptakan manusia menetapkannya di atas fitrah tersebut, dan fitrah itu tetap ada pada manusia, tidak akan terjadi perubahan.
Nabi kita SAW menjelaskan tentang masalah ini dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih. Beliau katakan, "Ma min mauludin illa wa huwa yuladu 'alal fitrah." Tidak seorang pun bayi yang lahir melainkan dia lahir dengan fitrahnya, di atas fitrah, yaitu ala i'tiqadin wa i'tirafin biwahdaniyatillah, dengan keesaan Allah Azza wa Jalla, pengakuan dan keyakinan serta ketundukan terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Itu ada pada seluruh manusia, lahir dari manapun, baik dari orang tua yang muslim atau non muslim. Ini yang ada pada setiap anak manusia. Lafaznya menyebutkan kullu mauludin, atau lafaznya menyebutkan ma min mauludin, maknanya sama. Kemudian beliau jelaskan, fa abawahu, maka peran kedua orang tuanya lah yang merubah fitrah anak ini menyimpang, tertutupi. Yuhawidanihi, sehingga menjadi Yahudi, au yunasranihi, atau menjadi Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadi Majusi. Dan Nabi kita SAW menyebutkan bahwa kelompok yang kedua yang disebut dengan kafir, inilah jenisnya, Yahudi, Nasrani, dan Majusi, yang akan disebutkan nanti insyaallah di kesempatan berikutnya. Maka inilah yang Allah tetapkan pada manusia di atas fitrah. Kemudian fitrah ini terkubur, tertutupi dengan apa yang sampai pada anak manusia dengan perjalanan hidupnya, pengaruh dari orang terdekat dengannya, khususnya adalah kedua orang tua. Golongan yang kedua, yaitu mereka yang sudah menyimpang dari fitrah dan menolak fitrah, yaitu tidak lagi mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala dan menolak ketaatan kepadanya. Allah Jalla wa Ala menyebutkan dalam banyak ayat tentang pembagian manusia ini. Di antaranya Allah sebutkan dalam surat Al-Insan. Di surat Al-Insan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketika menjelaskan kepada kita tentang penciptaan manusia, Allah menyebutkan, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menciptakan manusia dari air mani yang terpancar, kemudian kami proses kejadiannya, kemudian kami jadikan dia makhluk yang memiliki pendengaran lagi penglihatan. Sudah lahir. Kemudian kata Allah, inna hadainahu sabil imma syakira wa imma kafura. Lalu setelah manusia lahir dan dia sudah memiliki kemampuan untuk mencerna informasi, apakah mau diterima atau ditolak, Allah katakan inna hadainahu sabil, kami berikan pada manusia petunjuk berupa as-sabil, yaitu at-tariq ilallah, jalan untuk menuju Allah dengan ketaatan kepadanya, yaitu mengikuti jalan fitrah, imma syakira wa imma kafura. Maka Allah memberikan kebebasan pada manusia, apakah dia mau bersyukur tetap di atas fitrah, wa imma kafura, atau dia meninggalkan fitrah. Diberikan pada manusia. Oleh karenanya, apabila seorang dari kita ingin baik, ingin mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla, Allah berikan kepada kita sepenuhnya. Silahkan lakukan oleh dirimu untuk mendapatkan itu. Dan Allah hanya menyepakati. Allah firmankan contohnya di surat Ar-Ra'd. Allah menyebutkan,
la yughayyirullah ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum, orang per orang dari manusia menjadi lebih baik sampai mereka mau melakukan perubahan untuk diri mereka sendiri menjadi lebih baik. Allah juga firmankan di surat Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang mau bermujahadah, mujahadah yaitu dengan mengerahkan segala kemampuan untuk berjalan di atas jalan Allah, Allah berikan petunjuk, disepakati, diakui, sehingga kembali kepada kita. Oleh karena Allah Azza wa Jalla pun menyebutkan penjelasan dalam banyak ayat, di antaranya surat Al-Mudaththir. Allah berfirman, kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabal yamin fi jannati yatasaalun. Setiap jiwa manusia menggadaikan masa depannya di akhirat dengan melakukan sesukanya dalam kehidupan di dunia, kecuali ashabul yamin, kecuali golongan kanan, mereka tetap di dalam surga. Mereka tetap di dalam surga. Sehingga kata Nabi SAW dalam hadis Imam Bukhari, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku pasti masuk surga. Siapa umat Nabi SAW? Siapapun yang hidup setelah beliau diutus. Manusia yang hidup setelah beliau diutus, umat beliau. Dan Allah menjelaskan insyaallah di ayat yang lain, di surat Al-Baqarah ini Allah menyebutkan innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin. Sesungguhnya orang yang beriman, yaitu muslimin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan sabiin selain mereka. Allah menyebutkan syaratnya, man amana minhum billahi wal yaumil akhir wa amila salihah falahum ajrum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang yang beriman, yang mengikuti Nabi SAW, orang Yahudi, orang Nasrani dan sabiin, mereka ini yang hidup di zaman Nabi SAW ketika beliau sudah diutus. Bila 4 jenis manusia ini mereka memenuhi syaratnya, beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, dan beramal saleh, maka mereka mendapatkan pahala dari amal mereka dan tidak akan menghampiri mereka rasa takut dan rasa sedih nanti di akhirat. Inilah penjelasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikembalikan pada manusia, imma syakira wa imma kafura. Apakah mereka mau bersyukur ataukah mereka mau kufur? Kemudian Allah jelaskan, ada apa dengan syukur, ada apa dengan kufur? Kan bebas. Allah berikan imma syakira wa imma kafura, pilihan. Dan manusia itu dipenuhi hawa nafsu, sehingga lebih banyak memilih kufur. Maka Allah jelaskan ayat berikutnya, inna a'tadna lil kafirina salasila wa ghlalau wa sa'ira. Sesungguhnya kami sudah persiapkan untuk orang-orang yang kafir. Nanti sebutkan sifatnya di ayat yang lain insyaallah. Telah dipersiapkan bagi orang yang kafir. Apa yang dipersiapkan? Di mana dipersiapkan? Di akhirat. Apa yang dipersiapkan? Salasil, belenggu rantai untuk belenggu tangan dan kaki mereka. Wa aghlal, dan belenggu yang direkatkan di leher. Wa sa'ira, dan api yang menyala begitu kuat dan membakar. Kemudian sebutkan innal abrara, sedangkan orang yang abrar, Allah tidak menyebutkan syakir, tapi menyebutkan amalnya itu abrar.
Syakir julukan untuk orang yang amalnya abror. Sehingga kata sebagian ulama, seseorang dikatakan bersyukur kepada Allah bila nikmat yang Allah berikan kepadanya digunakan di jalan kebaikan yang dengannya Allah ridha. Seperti yang Allah firmankan di surat Al-Lail, "Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la wa la sawfa yarda." Tidak seorang pun di akhirat nanti orang yang ketika di dunia dilimpahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala seluas-luasnya, tapi di akhirat diberikan pahala yang berlipat dan berlimpah. Melainkan mereka itu orang-orang yang ketika mendapatkan nikmat di dunia digunakan untuk berharap bisa melihat wajah Allah Zat yang Maha Tinggi. Maka dengan itu Allah ridha. Di ayat yang lain di surat Az-Zumar Allah menyebutkan, "In tashkuru yardahu lakum." Jika kalian bersyukur, Allah ridha pada kalian. Maka Allah menyebutkan tentang siapa orang yang bersyukur dan apa amalannya. Disebutkan amalannya, innal abrar, sungguh orang-orang yang baik secara jiwa dan baik secara amalan. Di akhirat, yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Mereka minum dari kas. Kas itu kata ulama gelas yang wadah airnya di atas, di bawahnya ada tangkai kakinya. Adapun yang wadah air lurus itu namanya kub. Itu pun disebutkan di ayat yang lain tentang akwab insyaallah taala. Dan itu gelas yang paling indah. Maka minum dari gelas itu. Apa isinya? Mizajwa kafura, isinya adalah air kafur. Nah, air kafur kalau kita terjemahkan di dunia yaitu apa? Itu karbol. Tapi kafur di sini jenis air yang nikmat di surga. Jadi Allah Azza wa Jalla ketika mensifati tentang akhirat, mensifati dengan istilah yang dikenal oleh ahli dunia. Tapi hakikatnya sangat jauh. Sebagaimana Nabi kita sabdakan sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Bukhari, "Inni a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbil bashar." Aku sudah persiapkan bagi para hambaku yang saleh, semoga kita termasuk ke dalamnya, sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata mereka, didengar oleh telinga mereka, dan terbersit dalam hati mereka. Padahal Allah sebutkan tentang jenis-jenis nikmatnya, tapi Allah katakan belum pernah dilihat, belum pernah didengar, belum pernah terbersit dalam hati, yaitu hakikat wujudnya. Bahkan tentang kuatnya panas api di api neraka, beliau sampai mengkiaskan sampai 70 kali lipatnya. Ini perbandingan yang sangat jauh. Baik, kita kembali. Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang jenis manusia yang kedua, yaitu golongan kafir. Sebagaimana juga disebutkan di dalam surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan, Allah Ta'ala berfirman, "Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihat jannatin tajri min tahtiha al-anhar wal ladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum." Sesungguhnya Allah akan memasukkan ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai siapa orang yang beriman dan beramal saleh. Sedangkan orang yang kafir, yang hidup mereka itu hanya bersenang-senang dan makan seperti hewan ternak makan, dan api neraka tempat untuk mereka. Allah sebutkan dua jenis manusia. Maka penyebutan manusia ini beriman atau muslim, ini kafir, istilah dari Allah Azza wa Jalla.
Lalu siapakah orang yang kafir? Allah Azza wa Jalla menyebutkan di sini sifatnya orang yang kafir adalah mereka orang-orang yang menolak peringatan akan azab Allah terkait dengan penyimpangan mereka. Para ulama menyebutkan tentang hikmah Allah menyebutkan orang yang seperti itu disebut dengan kafir. Karena makna kufur asalnya adalah at-taghtiyah, al-ghita, sesuatu yang menutupi. Padahal aslinya masih ada tapi tertutupi dengan sesuatu yang menunjukkan penolakan. Oleh karena Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang istilah ini, yaitu kufur ini, dalam banyak ayat menjelaskan tentang hakikat dari keyakinan dan perbuatan mereka. Allah menyebutkan innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Tadi sudah kita sebutkan siapa mereka. Dan ini pun dijelaskan lagi di surat Al-Bayyinah, innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Sesungguhnya orang yang kafir mereka adalah ahli kitab, Yahudi dan Nasrani dan musyrikin. Jadi ketika kita manggil mereka orang-orang kafir, kita menggunakan istilah seperti yang Allah sebutkan. Sedangkan mereka yang beriman, yang mengikuti Nabi SAW di awal dengan mengikrarkan 2 kalimat syahadat, juga mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Innalladzina kafaru, orang yang kafir mencakup mereka semua. Allah katakan sawaun alaihim, sama untuk mereka itu, tidak ada bedanya. Keadaan mereka tetap seperti itu. Dalam urusan apa? Dalam urusan inzar, yaitu apabila diberi peringatan tentang masa depan di akhirat. Timbul pertanyaan di antara kita, mengapa mereka bisa seperti itu? Dan apa yang membedakan mereka dengan orang beriman? Dalam banyak ayat Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang sebab utama manusia kufur, manusia ingkar dan lebih mengikuti hawa nafsu mereka di muka bumi. Sebagaimana hal itu Allah isyaratkan di surat Al-Haqqah. Ya, di surat Al-Haqqah Allah Ta'ala menyebutkan ketika dikumpulkannya manusia di mahsyar dan dibagikan kitab catatan amal, Allah menyebutkan fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Adapun orang yang diberi kitabnya, catatan amalnya dari sebelah kanan, ketika dia mendapatkannya mengatakan ha umqra'u kitabiyah, wahai manusia semuanya, bacalah kitabku ini. Lalu Allah menyebutkan rahasianya. Rahasia manusia bisa menerima catatan amal dari sebelah kanan. Semoga kita termasuk orang-orang tersebut. Apa rahasianya? Inni dzanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku dulu ketika di dunia yakin akan adanya hisab ini. Subhanallah, Allah menyebutkan lafadznya inni dzanantu, bukan inni amantu atau inni istaiqantu atau lafaz semisal menggunakan dzan. Apa itu dzan? Kata sebagian ulama, dzan itu adalah antara percaya dan kurang percaya bandingannya sama, 50-50. Mengapa begitu? Ini hikmah Allah Azza wa Jalla. Disebabkan karena seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya, urusan akhirat itu tidak bisa dikiaskan dengan dunia.
dan kita mendapatkan beritanya hanya dari wahyu, sehingga kadar yakin kita itu baru sampai kadar ilmu, pengetahuan yang wajib kita yakini karena datang dari wahyu. Oleh karenanya ketika Allah Azza wa Jalla memberikan orang kafir dijelaskan tentang akibat perbuatan mereka kufur mengantarkan pada azab api neraka, mereka mengingkari, Allah firmankan, kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali tidak. Seandainya kalian berilmu tentang hakikat azab api neraka sehingga kalian tidak berbuat seperti ini, ilmal yakin, ilmu yang diyakini. Jadi seandainya manusia itu mendapatkan berita tentang azab api neraka lalu beriman, walau belum pernah melihat atau belum pernah merasakannya, tapi beriman, tidak akan terjadi seperti yang Allah sudah tetapkan itu, merasakan azab api neraka. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin la tarawunnal jahim, yang nanti manusia akan melihat neraka jahim. Kapan? Nanti di akhirat. Allah firmankan di surat Al-Fajr, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannam. Pada hari itu ketika di mahsyar, Rabbmu Allah Jalla wa Ala datang diikuti para malaikat bersaf-saf dan Jahannam dihadirkan. La tarawunnal jahim, kalian akan melihatnya, diimani saja. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, dan nanti kalian akan melihat langsung Jahannam itu. Kapan? Di akhirat. Sehingga di dunia ini kita terpaksa atau sukarela wajib beriman tentang apa yang ada di hari akhir. Seandainya kita melihat langsung, maka yakinnya kuat. Apalagi merasakannya, tambah kuat lagi 100%. Tapi ketika baru sekedar ilmu yang wajib kita yakini, maka itu dzon. Sehingga lafadznya Allah sebutkan berulang kali dengan dzon. Namun dzon yang berdasarkan wahyu ini hakikatnya adalah iman. Tapi kalau dzon berdasarkan hawa nafsu, maka ini adalah penyimpangan. Karena Allah Jalla wa'ala di surat An-Najm juga menyebutkan tentang alasan orang-orang musyrikin menyembah Lata, Uzza dan Manat, iyattabi'una illa dhann wa ma tahwal anfus. Mereka itu berbuat seperti itu tidak lain mengikuti dhann dan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu. Jadi dhann itu bisa mengikuti wahyu, bisa mengikuti hawa nafsu. Namun bila mengikuti wahyu, maka itulah iman. Bila mengikuti hawa nafsu, maka itu adalah penyimpangan. Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah. Aku yakin bahwa akan berjumpa dengan hari ini. Oleh karenanya Allah Jalla wa'ala di banyak ayat, demikian juga Nabi kita SAW di banyak sabda beliau mengingatkan kita agar mengikat setiap kejadian yang kita lalui dengan iman kepada hari akhir. Kita beramal sebagai persiapan untuk hari akhir. Kita berbuat sebagai persiapan untuk hari akhir. Contoh, Allah firmankan di surat Al-Kahfi, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihat khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Harta yang dimiliki dan anak-anak itu sekedar perhiasan kehidupan dunia yang membuat kita senang. Tapi hal itu hanya sekedar di dunia. Sedangkan al-baqiyatus shalihat, kebanyakan ulama menyebutkan al-baqiyatus shalihat yaitu dengan zikir. Yaitu kegiatan hidup yang kita jalani jangan lepas dari zikir.
baik tasbih, baik tahmid, baik takbir, baik tahlil, istighfar dan yang lainnya sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini yaitu al-baqiyatu shalihat, apa kata Allah? Khairun 'inda rabbika, lebih baik untukmu di sisi Tuhanmu nanti. Di mana itu? Di akhirat. Lebih baik sebagai apa untuk kita? Thawaba, sebagai pahala yang akan dibalasi dengan kebaikan. Yang Allah berfirman di surat Ar-Rahman, hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Tidak ada kebaikan balasannya kecuali kebaikan. Khairan dari rabbika thawaba. Kemudian wa khairun amala, sesuatu yang lebih baik yang akan dijadikan sebagai harapan untuk mendapatkan rahmat Allah. Maka di sini Allah mensyaratkan kepada kita agar apa yang kita miliki dari harta dan anak-anak dikaitkan dengan akhirat. Sehingga harta yang kita miliki untuk bekal akhirat, anak-anak kita miliki diarahkan untuk manfaat akhirat. Yang kata Nabi SAW, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath. Anak Adam ketika sudah mati terputus dari amalnya yang bisa menambah pahala kecuali 3. Disebutkan diantaranya harta dan anak. Harta disebutkan shadaqatun jariyah. Yang kedua ilmu, ini jarang yang memiliki. Wa ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Dan yang ketiga waladun salih yad'u lahu, anak saleh yang senantiasa mendoakan untuknya. Jadi kalaupun kita bukan ahli ilmu, bukan orang yang menguasai ilmu, bidang kita di bidang yang lain, ada 2 kesempatan yang bisa kita manfaatkan sebagai al-baqiyatu shalihat. Apa itu? Harta dan anak-anak. Sehingga jangan sampai harta dan anak-anak kita sekedar menjadi perhiasan kehidupan dunia yang kita senangnya hanya di dunia, di akhirat sengsara. Tapi jadikan juga harta dan anak kita miliki perhiasan di dunia dan membawa kesenangan di akhirat, diikat. Contoh lain di surat Al-Insan juga Allah berfirman, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Orang beriman di antara amalnya adalah memberi makan dengan makanan yang mereka sukai kepada fakir miskin, anak yatim, bahkan orang yang dipenjara. Lalu mengatakan, sungguh kami memberi makan kalian liwajhillah, berharap nanti di akhirat bisa melihat wajah Allah. Diikat dengan amal dengan iman pada hari akhir. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura, kami tidak berharap dari kalian balasan dan ucapan terima kasih. Dan ayat semacam ini sangat banyak. Itulah orang beriman. Adapun orang yang mendapatkan azab, orang-orang kafir, apa yang mereka sesalkan? Allah katakan di ayat yang ke-25 di surat yang sama, wa amman utiya kitabahu bishimalih. Adapun orang yang mendapatkan catatan amalnya dari sebelah kiri, semoga bukan kita termasuk ke dalamnya. Apa yang mereka katakan? Fayaqul, kata Allah, mereka berkata, ya laitani lam uta kitabiyah. Oh celakanya aku, seandainya aku tidak menerima kitab ini dari sini. Walam adri ma hisabiyah, sebabnya satu, aku dulu tidak tahu bahwa amal akan dihisab. Tidak beriman. Ini sebabnya. Dan inzar yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala di ayat yang mulia ini tentang bahaya amal yang menyimpang dari petunjuk, yang menyimpang dari fitrah, yaitu amal-amal kekufuran menghantarkan pada azab. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum, apakah engkau ya Muhammad SAW dan juga yang mengikuti beliau mengingatkan mereka tentang akibat buruk dari perbuatan tersebut, kekufuran, maksiat dan semisalnya,
Am lam tunzirhum, atau tidak diingatkan mereka itu la yu'minun, tetap tidak akan beriman. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla ketika menyebutkan tentang orang-orang kafir yang digiring menuju api neraka, Allah mengingatkan mereka dulu tentang inzar yang sudah sampai pada mereka. Di antaranya hal itu Allah sebutkan di surat Az-Zumar. Allah berfirman di ayat yang ke-71, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Orang-orang kafir digiring bergerombol dalam jumlah yang banyak manusianya menuju jahannam. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha, sampai ketika mereka datang ke jahanam dan berada di pintu jahanam, di pintu-pintunya yang 7 pintu, wa qala lahum khazanatuha, para penjaganya semua bertanya pada manusia-manusia kafir ini. Apa kata mereka? Alam ya'tikum nadhir, bukankah telah datang pada kalian pemberi peringatan? Maaf, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Telah datang pada kalian rasul-rasul dari kalian membacakan kepada kalian ayat-ayat Tuhan kalian ini, yaitu Al-Qur'an, dan wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, mengingatkan kalian akan perjumpaan dengan hari ini. Diingatkan. Jadi inzar itu tentang akibat buruk amal di hari kiamat khususnya. Ditanya mereka semua. Demikian juga Allah Ta'ala menyebutkan di surat As-Sajdah, ketika Allah Azza wa Jalla sangat marah kepada manusia, Allah Ta'ala menyebutkan pada mereka di ayat yang ke-14, fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum, maka rasakan oleh kalian azab pada hari ini disebabkan kalian lupa terhadap perjumpaan pada hari ini denganku, maka sungguhnya kami, kata Allah, melupakan kalian. Jadi ikatlah amal kita dengan hari akhirat, sehingga akan mengembalikan kita ke jalan Allah. Dan Allah menyebutkan orang-orang yang sudah dimasukkan ke dalam api neraka, mereka berteriak sebagaimana Allah firmankan di surat Ghafir tentang hal tersebut. Allah menyebutkan mereka di ayat yang ke ayat yang ke-47. Ini ayat-ayat yang menjelaskan tentang Fir'aun dan akibat buruk perbuatan mereka, Fir'aun dan pasukannya. Ini pelajaran untuk kita semua. Apa kata Allah? Maaf, bukan ini. Wa idh yatahajjuna fin nari fayaqulu ad-du'afa lil ladzina istakbaru inna kunna lakum tab'an fal antum mughnuna 'anna nasiban minan nar. Ketika berdebat di dalam api neraka antara yang mengajak dan yang mengikuti, maka yang mengikuti berkata, kami dulu ketika di dunia mengikuti kalian dalam kesesatan ini, dalam kekufuran ini. Sekarang kami mendapatkan azab, maukah kalian menanggung sebagian dari azab api neraka ini? Saling berdebat mereka. Dan ketika mereka berteriak kepada Allah seperti yang Allah sebutkan di surat Fatir, mereka berteriak ketika dimasukkan ke dalam api neraka, minta agar Allah mengeluarkan mereka. Allah sebutkan di ayat surat Fatir ayat yang ke-37. Wa hum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Mereka berteriak di dalamnya, Rabb kami ya Allah, keluarkan kami dari api neraka ini. Niscaya kami akan beramal saleh, bukan amal yang dulu pernah kami lakukan dalam kehidupan yang pertama. Apa kata Allah?
Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami dulu telah memberikan pada kalian umur, wahai penghuni neraka, yang harusnya umur itu digunakan untuk berzikir seperti yang sudah digunakan oleh orang berzikir, orang beriman. Dan telah datang pada kalian apa itu? An-nadhir, pemberi peringatan. Oleh karena jemaah sekalian rahimani wa iyyakum, siapapun yang bicara pada kita tentang hari kiamat, tentang hari akhir, baik lewat khutbah Jumat atau khutbah apapun atau ceramah apapun, dengarkan dan ambil hikmahnya. Ambil hikmahnya. Apalagi disampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Nabi SAW yang sahih. Maka wajib kita terima dan kita imani serta kita waspada. Oleh karenanya Nabi kita berwasiat sallallahu alaihi wasallam ketika kita mulai lupa, larut dengan kehidupan dunia, salat sering terlambat, zikir sudah mulai jarang, ibadah-ibadah sunnah sudah mulai kita tinggalkan. Maka apa kata beliau? Zurul kubura fa innaha tudzakkirukum al-akhirah. Ziarah kubur obatnya, karena itu mengingatkan kalian pada akhirat. Itu obat ziarah kubur, agar kita memutuskan yang sedang kita jalani larut ini ya, kepada akhirat. Dan mereka orang-orang kafir di surat Al-Baqarah yang mulia ini, Allah menyebutkan tentang sifat mereka. Diperingatkan ataupun tidak tentang adanya azab sama. Bahkan yang terjadi bagaimana? Olok-olok. Seperti yang disebutkan dalam banyak ayat, di antaranya di surat Al-Mutaffifin. Wa idza marru bihim yataghamazun. Jika orang-orang beriman itu lewat, yataghamazun, mereka melakukan al-ghamaz. Al-ghamaz itu isyarat untuk merendahkan, baik dengan ucapan, dengan sikap, dengan perbuatan. Yang penting melecehkan, merendahkan. Itu mereka. Tapi orang beriman diajari oleh Allah Azza wa Jalla bagaimana kalau kita sedang berjalan di tempat manapun ada orang semacam itu. Apa kata Allah? Allah firmankan di surat Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibadur rahman, hamba-hamba pilihan Allah, semoga kita termasuk di dalamnya. Mereka bila berjalan di muka bumi hauna tenang, khusyuk, tidak menunjukkan kesombongan, tapi tawadhu, rendah diri, bersahaja dengan siapapun yang dilewati. Dan bila orang-orang jahil, mereka orang kafir diantaranya, ya, mengomentari, memberikan olok-olok, melecehkan, qalu, menjawab salama, keselamatan. Di sini tafsir para ulama salama, mereka ucapkan assalamualaikum. Bila yang melakukan itu orang-orang muslim. Bila selain itu atau mereka dan selain mereka salama, disambut dengan keselamatan, tidak membalas dan tidak menyakiti. Di ayat berikutnya sebutkan wa idza marru bil lagwi marru kirama. Jika melewati kegiatan-kegiatan yang melalaikan dari akhirat, marru kirama, mereka lewat dengan cepat, dengan mulia, tidak ada hasrat sedikit pun untuk mampir. Lewat diskotik, lewat kafe, tidak ada hasrat untuk mampir, lewat saja. Kirama, menjaga kemuliaan iman. Oleh karenanya jangan kita miliki sifat ini. Apa itu? Tidak peduli dengan peringatan, apalagi sampai mengolok-olok. Ini bahaya, karena itu sifat orang kafir. Dan yang menjadi perhatian kita adalah Nabi kita SAW menyebutkan dalam riwayat beliau yang sahih yang banyak, bahwa pada diri manusia ada ada bakal kekufuran yang kalau kita tidak waspada bahaya. Contohnya beliau sebutkan, Ithnani finnas huma bihim kufrun. Ada dua perkara pada manusia, dua sifat, yang keduanya itu merupakan kekufuran yang masih ada pada manusia. Apa kata beliau? At-ta'nu fil ansab, mencela nasab keturunan. Yang kedua,
wan niyahat 'alal mayyit, dan meratapi mayit yang meninggal dari keluarga. Ini sifat dari kekufuran. Termasuk juga beliau ketika khutbah di kalangan para wanita, beliau mengatakan, tasaddaqna, bersedekahlah wahai kaum wanita. Fa inni raitukunna aktsara ahlin nar. Sungguh aku melihat kalian termasuk penghuni neraka yang paling banyak. Ditanyakan, lima dzaka Rasulullah, mengapa itu bisa terjadi Rasulullah? Qal liyakfurna. Karena litakfurna kama qala sallallahu, karena kalian banyak berbuat kufur. Tapi bukan kufur yang keluar dari Islam. Takfurnal ashir, engkau banyak mengingkari kebaikan suami. Jika mereka berbuat baik sepanjang hidupnya, lalu engkau minta sesuatu yang tidak dituruti, kau katakan memang engkau tidak pernah berbuat baik selama ini. Ingkar. Itu sebab dari azab. Dan itu ada pada kita, yang harus kita waspadai. Karena kufur itu mencakup, kata para ulama, kufur akbar, mukhrijun minal millah, kufur yang besar mengeluarkan dari agama, dan yang kedua kufur asghar, la yukhriju sahibahu minal millah, tidak mengeluarkan pelakunya dari agama ini. Nah, ini perlu kita waspadai. Insya Allah akan kita ambil bentuk-bentuk kekufuran yang mengeluarkan dari agama agar kita waspada sepanjang ayat-ayat yang kita lalui. Adapun tentang mengapa mereka diberi nasihat, diberi peringatan tetap tidak peduli, maka ada sebab yang Allah sebutkan dalam ayat berikutnya, insya Allah akan kita ambil di majlis berikutnya, karena ini juga ada faedah yang sangat besar, yang banyak, tentang fungsi beberapa alat yang Allah berikan pada kita, yaitu penglihatan, pendengaran, dan hati. Insya Allah akan kita ambil faedahnya di majlis berikutnya. Apa yang baik semoga diberkahi dan dimudahkan bisa mengamalkannya, dan apa yang keliru semoga dimaafkan dan diampuni dosa-dosa kita sekalian, dan semoga kita senantiasa istiqomah di atas iman kepada Allah Azza wa Jalla dan dijauhkan dari segala penyimpangan. Dan bila ada yang ingin disampaikan, dipersilakan setelah adzan Isya. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal. Iya. Mengenai sholat berjamaah, banyak makmum yang error. Di sini dikatakan juga tadi sampai kerja. Apakah diperbolehkan kita mengikuti imam? Imam jadroh kita di belakangnya. Yang kedua, ada sebagian kalau imam sudah membaca al-fatihah, jadroh al-fatihah. Apakah itu diperbolehkan? Baik, barakallahu fikum. Tentang sholat berjamaah, Nabi kita SAW memberikan pelajaran pada kita sekalian tentang adab yang perlu diperhatikan baik bagi imam atau bagi makmum. Bagi imam diantaranya, beliau sebutkan yang maknanya apabila salah seorang dari kalian jadi imam satu kaum, maka ringankan sholatnya. Karena bersama mereka ada orang yang sakit, ada orang yang lemah, ada wanita, ada anak-anak, dan ada yang punya hajat. Maka ringankan. Tapi bila salat sendirian, maka silakan perpanjang sesukanya. Oleh karena Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi imam kaumnya, ketika salat Isya beliau membaca Al-Baqarah, satu orang mundur dari jamaah lalu salat sendirian. Pagi hari melaporkan kepada Nabi SAW. Maka ketika Mu'adz bertemu dengan beliau, ditegur langsung. Lalu memberikan petunjuk, cukuplah bagi membaca surat-surat ini dan ini, di antara surat Was-Sama atau Idzas Sama. Kemudian yang terkait dengan adab bagi makmum, Nabi kita menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, fa idza kabbara fakabbiru. Imam itu diangkat untuk diikuti. Bila dia bertakbir, fakabbiru. Fa di sini yaitu litartib, mengikuti setelahnya. Sehingga ketika imam sudah selesai ucapan Allahu Akbar, selesai ucapan takbirnya, baru makmum mengikuti. Itulah diantara hikmah ucapan takbir yang disyariatkan oleh Nabi SAW dalam perpindahan gerak dalam sholat, agar makmum memahami kapan dia bergerak. Di antara hikmahnya dijelaskan sebagian ulama tentang hal tersebut. Kemudian
Adapun tentang membaca Al-Fatihah, kapan makmum membaca Al-Fatihah, bagi yang berpendapat demikian. Ini pendapat jumhur. Kebanyakan ulama mereka beda pendapat. Kapan Al-Fatihah dibaca oleh makmum? Karena tidak ada batasan khusus. Apakah boleh bersama imam atau setelah imam atau bagaimana? Sebagian berpendapat setiap gerakan atau apapun yang terkait dengan salat jamaah mengikuti imam, maka dilakukan setelah imam selesai melakukannya. Ada hal-hal yang makmum hanya mendengar, ada hal-hal yang makmum melakukannya setelah imam. Adapun sebagian ulama berpendapat makmum ketika imam membaca Al-Quran kewajibannya adalah mendengar, khususnya Al-Fatihah. Namun ketika imam selesai membaca Al-Fatihah kemudian membaca surat, makmum kewajiban asalnya mendengar. Tapi kemudian kata pendapat yang menyebutkan wajib juga membaca berbenturan dengan saatnya dia membaca Al-Fatihah. Apakah dia mendengar atau dia membaca Al-Fatihah? Maka pendapat yang rajih adalah mendengarkan bacaan imam selain Al-Fatihah adalah sunnah sebagaimana bacaan itu bagi imam. Adapun Al-Fatihah dalam pendapat ini maka menjadi wajib bagi makmum sebagaimana juga wajib bagi imam dan orang yang salat sendirian. Maka silahkan dibaca walaupun imamnya membaca surat selain Al-Fatihah bagi yang berpendapat demikian. Jadi kalau mengikuti boleh di belakangnya. Ba'da qiraatil imam. Oh, ba'da. Iya, setelah Fatihahnya imam. Baru boleh. Boleh. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal. Kenapa ada sebagian orang saat dalam wirid mereka membaca ayat kursi didahului dengan wa ilahukum ilahu wahid, padahal kan itu Beda ayat yang tidak beda berurutan. tempat. Allah a'lam bishawab. Saya tidak mengetahui sebabnya mengapa di sebagian orang-orang alim negeri kita khususnya ketika menyebutkan zikir setelah salat di ayat kursi itu di awal disebutkan dengan wala hukum dari surat Ali Imran. Apa hikmahnya? Allah bishawab. Namun bagi kita sekalian adalah kita harus berpegang pada kaidah bahwa amal apapun yang kita yakini ini adalah taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, harus mengikuti perintah Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dan tidak bersandarkan pada anggapan baik. Karena Allah berfirman di surat Al-Jathiyah, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Dan kami menjadikanmu wahai Muhammad SAW di atas syariat ini berdasarkan perintah. Maka ikuti syariat yang demikian. Dan jangan engkau ikuti hawa nafsu. Hawa nafsu itu keinginan, ide, pemikiran, pendapat atau semacamnya. Dari siapa? La ya'lamun, yang tidak tahu ada perintah harus begini, harus begitu dalam sebuah ibadah. Nah sekarang permasalahannya, ada tidak perintah Nabi SAW atau yang dia lakukan dalam zikir setelah salat sebelum membaca ayat kursi, bacaan Allahu ilahukum ilahu wahid dan seterusnya? Ada tidak? Tidak ada, maka kita mencukupkan diri dengan apa yang datang dari beliau SAW. Karena dikatakan oleh sebagian ulama, dibawakan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala dalam Syarh Sunnah, beliau mengatakan al-iktisad bisunnah khairun minal ijtihad fil bid'ah. Iktisad yaitu membatasi diri dalam beramal hanya sesuai dengan sunnah walaupun sedikit, lebih baik daripada ijtihad, semangat dan banyak amal tapi dalam sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah. Demikian Allah SWT. Masih ada ikhwah? Cukup ya? Saya kira demikian. Sekali lagi mohon maaf atas kealpan dan kekeliruan. Semoga maafkan semua dan paling baik semua diberkahi dan dimudahkan untuk bisa mengamalkannya, dan semoga senantiasa menjaga kita dari penyimpangan dan
melindungi kita dari hal-hal yang menyebabkan murkanya, serta memudahkan kita untuk tetap istiqomah di atas jalannya sampai kita berjumpa dengannya dalam keadaan iman dan amal saleh. Wallahu waliyadzal qadir alaih wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.